Rizky. Di sini bakal ditemenin juga bareng sama Maul, Raka dan juga Halasan untuk asistensi Milba Statdas. Oke, mungkin langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi, izinkan gue untuk share screen. Uh, Harusnya udah kelihatan ya? Udah nggak aman nggak? Oke. Dan disclaimer juga untuk bagian gua, which is tentang hypothesis testing for two population itu sebenarnya ada banyak banget metodenya. Dan semua metode itu udah gue compile jadi satu. Kalau kalian punya PPT ini, mungkin boleh juga di print kalau kalian mau ada cheat sheet. Karena ini udah kelihatan banget buat yang bahkan yang single population udah dikasih tahu, yang single terus yang two population sampai yang pair itu udah dikasih tahu di dalam sini. Dan yang belum dikasih tahu itu cuman tinggal yang proportion, which is gue taruh di sini. Terus standard deviation untuk yang pair sama yang variance. Nah, mungkin itu mungkin bisa ditambahin ke sheet kalian kalau kalian mau eh, ngeprint yang ini. Dan hal yang perlu kalian siapin lagi adalah ada yang namanya T-table. Ini kalau misalnya distribusinya itu nggak normal atau variance normalnya sigmanya itu nggak diketahui. Kemudian ada juga Z-table. Z-table biasanya dia dikasih taunya itu eh, yang left of the Z score. Jadi jangan sampai ketinggalan, harus di print dua-duanya mulai dari yang minus sama yang plus. Terus jangan lupa ngeprint tabel F distribution yang lower critical value sama yang upper critical value. Dan degree of freedom-nya kalau di sini gue punya sampai 100. Jadi harusnya udah cukup banget buat kerjain soal. Oke, langsung aja kita ke materi. Yang pertama adalah gue mau jelasin hypothesis testing for two population yang ori dulu nih. Nah, sebenarnya apa sih hypothesis testing for two population? Nah, jadi tujuan dari hypothesis testing ini adalah untuk mengetahui apakah dua populasi itu beneran berbeda secara signifikan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan adalah hasil produksi dari mesin satu dengan hasil produksi dari mesin dua. Ini kan populationnya beda ya. Jadi ada population mesin satu sama population mesin dua yang masing-masing tuh berjalan sendiri. Jadi kayak gini lah, teng teng teng. Nah, tapi kalau misalkan ada satu population yang dicobain kedua mesin, bukan kedua mesin, kedua metode, itu namanya nanti adalah for paired means. Nah, oke, jadi mungkin back dulu ke to population. Nah, untuk yang seperti gue bilang tadi, kalau misalkan kita tahu variansinya apa, maka kita pakai z-score. Sedangkan kalau kalau misalkan kita nggak tahu variansinya apa, maka kita pakai t-score. Nah, dan seperti hypothesis testing biasa, pastinya ada H0 dan H1. Mungkin gue coba ingetin lagi ya, untuk H0 itu adalah keadaan existing condition. Dan yang H1 adalah keadaan yang kita pengen uji. Ini gue ganti warna dulu. Ini H0, H1. Misalkan kita pengen menguji kalau dua mesin ini tuh significantly different, maka H1-nya ya min 1 minus min 2 tidak sama dengan nol. Tapi existing condition-nya yang selama ini masih di hold adalah sama gitu kan. Makanya H0-nya M1 minus M2 sama dengan nol. Gitu. Tapi ini kalau beneran apa population one dan population two-nya itu significantly different gitu. Tapi kalau misalkan population one lebih besar daripada population two, maka ini tandanya berubah. Jadi untuk yang M1 minus M2-nya mungkin lebih besar daripada nol, dan yang H0-nya jadi lebih kecil sama dengan nol gitu. Pokoknya saling berketerbalikan lah. Begitupun sebaliknya kalau misalkan dia mau diuji lebih kecil, maka yang ini lebih besar sama dengan. Oke, dan rumus untuk Z-nya ini sebenarnya udah ada juga di tabel yang ini di mana ini adalah untuk yang sigma 1 dan sigma 2-nya known kayak gini rumusnya. Sedangkan untuk yang eh,
Yang unknown, which is pakai t-test, itu ada di sini. No, sigma 1, sigma 2. Sama dengan sigma 2, but unknown. Nah, tapi ada juga yang sigma 1 sama sigma 2-nya unknown. Nggak sama dan unknown. Nah, itu rumus yang ini. Nah, jadi kalian harus kuat-kuat latihan dan juga pakai kalkulator karena ini ngitungannya tuh ribet sekali ya. Capek juga gua ngitungnya. Gitu. Kalian mesti ngitung standard deviation-nya dulu. Udah kalian ngitung standard deviation-nya masukin ke rumus ini juga capek. Gitu-gitulah. Nah, that's why mungkin kita coba dulu soal-soal yang gampang-gampang, yang apa ya, bukan gampang sih, yang standar-standar, biar nanti kalau kalian latihan bisa lebih gampang buat nyoba yang susah. Oke, ini juga dari PPT sih, jadi gue cuma recall aja. Oke, contohnya yang pertama, ada perusahaan yang punya dua drilling machine di mana standard deviation untuk mesin satunya 0,025, mesin duanya 0,034. Terus ditanya apakah mesin 2 itu punya larger diameter dan mesin 1. Oke. Nah, dari sini aja kita udah tahu kalau dia itu one tail. Nah, jadi distribusi itu, hypothesis testing itu ada yang two tail dan juga ada yang one tail, baik di sini atau di sini. Gini. Kalau dia two tail, kan biasa kan ketahuan nih, kayak ini alfanya 0,05, maka dia kalau dia one tail, maka ini benar nih di sini 0,05 atau di sini 0,05. Tapi in case dia two tail, maka alfanya mesti dibagi dua. Jadi 0,05 per 2, 0,025. Dan di sini 0,025 juga. Tuh, oke, jadi ini one tail. Dan dia itu adalah upper tail. Karena dimintanya larger kan. Jadi tandanya begini. Terus, apa lagi? Oke, nah sekarang dia bilang if yes, then machine 2 has to be repaired. Collected 100 sampel from each machine. The means are 0,501 dan 0,509. Should the maintenance for machine 2 be done? Oke, pertama kalau gua ngekelompokinnya itu adalah define dulu problemnya itu apa. Tadi problemnya itu adalah one tail, ya kan? Dan dia minta machine 2 has larger diameter than machine 1. Oke, kita anggap machine 2 itu M2 dan machine 1 itu M1. Maka untuk H1-nya, which is yang pengen kita uji adalah kalau dia bilang larger, berarti M1 minus M2-nya itu adalah negatif dong, ya nggak sih? Karena misalkan dia bilang M2-nya itu 2, M1-nya 1, berarti 1 minus 2 kan minus 1, gitu. Makanya pas di sini, di hipotesis satunya, kita tulis M1 minus M2 lebih kecil daripada 0. Ini untuk versi yang kayak gitu. Tapi at the same time, sebenarnya kita juga bisa tulis kayak gini. H0-nya M2 minus M1 lebih kecil sama dengan 0, dan H1-nya M2 minus M1 lebih besar dari 0. Why? Because kalau kita begini kan, dia jadinya 1 kan. Kalau ini 2, ini 1. Nah, mungkin kalian penasaran gitu ya, emang bisa kayak gini, ini kan kayak beda gitu. Apakah hasilnya bakal tetap sama kesimpulannya? Oke, langsung aja kita buktiin. Kita masuk ke z-test. Why? Because kita tahu standard deviation-nya berapa, 0,025. Dan kita juga tahu kalau dia itu, oh enggak deh, kita tahu standard deviation-nya, jadi kita pakai z-test. Kita hitung pakai rumusnya tadi, x bar 1 minus x bar 2, bla 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 bla. Kita langsung masuk aja, x bar itu adalah hasilnya gitu. Nah, BTW, ini ada semacam unique things ya. Ini tuh kalau di rumus, itu D0. Ini. Nah, ini sebenarnya gue juga nggak tahu D0 itu apa, jujur aja. Mungkin kalian bisa chat GPT, tapi gue menganggap ini sebagai difference. Nah, kapan D0 M1 minus M2-nya ini ada nilainya? Jadi, in case kalau ini kan soalnya adalah machine 2 has larger diameter than machine 1, tapi dia nggak memberitahu sebenarnya larger-nya itu more than 2 kah? Atau
two 2 centimeter larger than machine one kah, atau 3 centimeter larger than machine one kah, atau lain sebagainya. Jadi nggak ada kuantitatif atau threshold yang uh, tangible di sini. Dia cuma bilang larger. Nah, berarti difference-nya belum terdefinisi, makanya kita bilang nol. Tapi in case of dia bilang misalkan has larger by 2 centimeter diameter than machine one. Artinya di M1 minus M2-nya kita tulis 2. Atau misalkan dia tulis larger by 3, berarti kita tulisnya 3 gitu. Dan lain sebagainya. Jadi since ini nggak dikasih tahu, maka kita anggap M1 minus M2-nya 0. Kayak di sini. Dan tadi X1 kan itu kita ambil dari machine 1, 0,501 minus 0,509. Dan kita masukin standard deviation masing-masing, ada 0,05 square, jangan lupa di square, dibagi dengan masing-masing sampelnya. Tadi dia bilang kan 100 sample each dari sini. Dan kita dapat hasilnya adalah minus 1,895. Valid sih harusnya, karena kan ini udah minus kan. Oke, kita kemudian langsung ke bagian 3. Kita harus oke, bocor ya. Oke, lanjut ya. Kita harus mencari tailnya. Dia tuh apakah lower atau upper tail. Tadi karena kita pakainya lebih kecil dari nol, maka dia adalah lower tail dengan alpha 0,05. Nah, di sini kita kan udah dapat si value-nya, which is minus 1,895. Di sini gue tuh males kalau pakai p-value jujur aja. Jadi gue lebih suka pakai critical value aja, which is z-value. Gue cari, sebenarnya 0,05 itu kan peluangnya. Berapa sih z-value untuk peluang 0,05 gitu. Kita cari di tabel z-score, di mana untuk 0,05 itu ada di ah, ini, ya kan, which is dia adalah ini dan juga ini. Nah, tapi ini ada dua pendekatan sih. Ada yang sukanya tuh ngambilnya di sini 0,0505, tapi ada juga yang sukanya ngambil di sini 0,4947. Nah, kalian mau pilih yang mana? Jujur, kalau gua sebenarnya tuh lebih suka ngambil yang sebelumnya gitu, ketimbang sesudahnya. Karena kalau di grafik tuh, ini di value ya. Misalkan, tadi kan ada dua kemungkinan nih, antara di Udah bulu deh. Asro ini sabun. Hitam deh. Tahu nih si abang. Oke, mungkin gue coba balik lagi ya. Oke, udah kelihatan kan?
Tadi kan sampai sini. Oke, now tadi udah gue jelasin. Jadi gue prefer ngambil yang minus 1,65. Oke, jadi di sini here we go kita dapat minus 1,65 dan kemudian yang gue suka lakukan adalah gue draw aja. Gue gambar 1,65 kan di sini. Terus 1, minus 1,895 kan di sini. Berarti dia di dalam rejection area. Artinya reject H0. Berarti memang benar kalau dia tuh larger diameter than machine one. Nah, kita coba ya kalau misalkan kayak gini, apakah hasilnya sama? Em, Bedanya tuh adalah di sini nih dari segi value dia jadinya plus 1,895 dan dia tuh jadi upper tail karena dia lebih besar lebih besar dan alfanya 0,05. Nah, sedikit tips. Jadi untuk upper tail dan juga lower tail itu tuh Z critical value-nya itu sebenarnya sama, cuman beda tanda doang. Kalau dia lower tail pasti dia minus. Kalau dia upper tail maka dia plus. Jadi kalau kalian cari yang alfanya 0,05 terus dia upper tail, ya udah kalian cari aja di sini di table value yang 0,05 ini, 0,4947 ini. Kan dia minus. Nanti kalian plusin. Kalau kalian nggak percaya, ya udah tinggal. Berarti kan kalau upper tail kan satu minus alfa, di mana alfanya itu kan gini deh biar jelas ya. Ini. Kalau upper tail kan yang kepake ini, kalau yang lower tail kan kepakainya ini. Nah, kalau di sini itu kan alfanya tadi satu minus 1,65. Nah, di sini berapa? Nah, ini kan sebenarnya kita harus cari alfanya adalah 0,95. Kenapa? Karena dari sini ke sini itu adalah 0,95. Karena kan di tabelnya ini kan dia left of the z-score kan, bukan right. Oke, kita cari aja 0,95 di sini peluangnya. Dan believe it or not, nah ini 1,65 kan. Nah, sebenarnya lebih tepatnya yang ini sih 0,9495. Tapi ya udahlah ya. Biasanya gue kayak gitu dan nggak apa-apa kok gitu. Jadi tinggal dibalik aja tandanya. Oke. Dan kita coba hitung udah tadi upper tail 1,65 kita draw di sini dan ternyata dia same, dia juga di rejection area. Kan di arsirnya ke depannya kalau dia upper tail gitu. Berarti kesimpulannya adalah reject nol. Jadi whether kalian pakai yang ini atau pakai yang ini is okay, sama aja. Gitu. Sampai sini deh ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, satu, dua, tiga, nggak ada. Mungkin gue lanjut dulu ya. Nah, sebenarnya caranya ini sama aja guys, jujur. Cuman akan jadi ribet kalau kalian ketemu yang unknown ini, sigma unknown. Sorry, yang ini. Ini masih mending lah, sigma satu sama dengan sigma 2 but unknown. Tapi kalau yang ini, nah ini mampus dah. Yang ini nih, ribet banget soalnya. Kalian harus cari V. V-nya aja mesti dicarinya dengan cara yang Allah Akbar kayak gini gitu. Terus, BTW V itu apa? V itu degree of freedom ya. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat di table, kan ada DF, nah itu V. Lalu kemudian ya udahlah yang ini sama aja kan, mau one tail atau two tail dan alfanya berapa, cari di sini. Gitu deh. Oke, jadi buat yang T, kayaknya gue nggak usah tunjukin karena itu panjang sekali. Terus apalagi yang ini? Udah sih kayaknya. Oh sama ini nyari standard deviationnya juga. Kalau di
em, yang unknown tapi sigma satu sama dengan sigma 2 carinya caranya kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan di sini itu nggak usah cari SP lagi, jadi langsung pakai S1 square dan S2 square-nya. Nah, gimana cari S1 dan S2? Caranya tinggal kayak gini aja. Akar satu per N min 1 eh, di dalam kurungin. Ini sebenarnya nggak cuma buat paired ya, for any other else. Disigmain dalam kurung. Nah, cuman ini operatornya mungkin beda. Ini jadi XI minus X bar kuadratin. Gitu. Nanti gue coba tunjukin pakai yang paired means. Oke. Moving on ke hypothesis testing for paired means. Ini tujuannya adalah untuk ngetes apakah untuk satu population yang sama dengan dua treatment yang berbeda, apakah dia significantly different atau enggak. Langsung aja kita ke contoh soal. Di sini dia punya kalau nggak salah orang-orang yang pakai printer gitu, yang satu name orangnya sama, 6 orang ini. Tapi mereka nyoba ada yang namanya name brand, pakai yang name brand sama generic gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan aduh sorry ya, apakah dengan switching ke generic mereka tuh bisa mengurangi number of pages gitu. Nah, kita pertama define dulu di mana MD-nya itu lebih besar daripada nol. Untuk H0 MD lebih kecil sama dengan nol. Nah, sebenarnya kayaknya bentar ya. Switching to generic will reduce the number of error. Kayaknya gini deh logikanya. Kenapa dia lebih besar daripada nol? Karena di name brand ini kan anggapannya M1, sedangkan generic itu M2. Kalau dia M1, dia menganggap M1 minus M2 itu sama dengan MD. Kan M2-nya ke reduce, genericnya tuh harusnya kan dia bilang switching to generic will reduce the number of pages. Berarti yang ini lebih kecil daripada yang ini dong. Berarti yang ini, misalkan ini satu, di sini dua, dua minus satu, maka dia lebih besar daripada nol. Makanya dia di sini MD-nya lebih besar daripada nol. Gitu. Oke, lanjut. Oke, kita langsung udah nih kita define tadi eh H0 H1-nya. Kemudian kita ngelakuin t-test. Nah, jadi untuk paired ini, paired hypothesis testing, dia tuh langsung kayak gini tuh. T sama dengan D bar minus D nol per SD per akar N. Nah, kemudian ya udah kita hitung dulu D barnya. Nah, D itu apa? D itu adalah difference. Difference gitu. Di mana difference itu ya udah kita tinggal mengurangi antara ini dikurang sama ini. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut gue ya, MD ini tuh tergantung tergantung kalian lagi gitu. Mau lebih besar atau lebih kecilnya. Tergantung kalian mendefinisikan si D ini tuh apa. Apakah M1 minus M2 atau M2 minus M1 gitu. Dan karena ini M1 minus M2, makanya dia lebih besar daripada nol. Ketahuan dari yang gue buat ini, yang nilai D-nya ini. 306 dikurang 300 jadinya 6, 256 kurang 260 jadi minus 4, dan seterusnya. Ini untuk nilai D. Tapi yang kita butuhkan bukan D, tapi di bar kan. Nah, di bar itu ngitungnya adalah dengan rata-ratakan semua ini. 6 kurang 4 tambah 45 tambah 13 tambah 16 minus 3 dibagi dengan, kok bagi 2? Bagi dengan 6. Karena ada 6 kan, 2, 4, 6. Gitu.
Oke, kita dapat nilai D. Selanjutnya kita dapat nilai SD. Caranya adalah dengan menerapkan rumus standar deviation biasa sih. Akar 1/n-1, bla 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 bla, dan eh, si masing-masing D dikurang dengan rata-ratanya. Ya udah ini dihitung aja pakai kalkulator. Eh, Kalau kalian bingung, masih bingung ini maksudnya kayak gimana? Ini aku udah coba buat di atas. Ini kayak gini. Jadi DI-nya itu kan 6, D-barnya kan 12,166. Ya udah, 6 dikurang 12,166. Terus minus 4 dikurang 12,166 jadi 16. 45 dikurang 12,166 jadi 2 dan sebagainya gitu. Oke, nanti di sum gitu. Dikuadratin dulu jadi kayak begini. Dan kita jumlahin akhirnya seperti ini. Dibagi 5 jangan lupa karena 1/n-1 sehingga hasilnya adalah seperti ini gitu. Nah, kemudian ya udah kita masukin ke nilai t-nya. Nah, tadi D0 ini itu adalah difference antara eh, si before sama afternya. Eh, iya ya, di trimen satu sama trimen 2-nya. Misalkan will di thus switching to generic will reduce the number of pages by 3 units. Berarti nanti D-nya jadi 3, ini jadi 3 dan lain sebagainya. Gitu. Oh ya, dan ininya jadi 3, bukan 0. Ininya jadi 3 gitu. In case kalau reduce by 3 unit. Salah. Back to the apa sih ini warnanya? Sorry, sorry. Draw. Ini ya, 0, 0. Oke. Oke, now what? Oke, kita menghitung T-nya. Ya udah D bar kurang D0-nya kan 0 bagi 18,01565 bagi akar 6 karena perakar N dari rumusnya. Hasilnya adalah ini, 1,654. Nah, sekarang kita coba untuk bikin critical value lagi karena gue malas pakai nilai p-value. Alfanya 0,01 tadi dari soal nggak gue tulis lagi. Ini nih di sini nyempil. Nah, jadi dari situ kita hitung degree of freedom-nya. Degree of freedom itu adalah, ntar, gue salah nggak ya? Degree of freedom dari paired means adalah, oh enggak kok, n-1 karena n-nya sama kan. Jadi ini 6-1 sama dengan 5. Dan kita gambar step for draw. Di mana, ya udah, kita dapat tail alpha-nya 3,365 karena dia adalah upper tail, maka dia di akar arsirnya ke atas. Dia di hasilnya ke atas dan di t value yang kita dapat itu dia letaknya di sini. Jadi dia fail to reject H0 gitu. Itu guys untuk yang paired means ada yang mau nanya nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau ada yang mau nanya, please feel free to do so guys. Biar jelas aja dan um, produktif untuk waktu asisnya. Oke, kayaknya aman. Oke, hopefully yes. Jadi aku izin next lagi ke yang hypothesis test for two population proportion. Bedanya, em, kalau yang pertama tadi itu two population exact, jadi bukan dalam bentuk pecahan. Terus yang ini itu untuk yang satu population tapi dua treatment, di mana jumlah N-nya pasti sama.
Nah, di sini ada lagi hypothesis test untuk proportion. Jadi ini tuh population yang berbeda dan dilihat sebenarnya apakah perbedaan proportion antara population one dan population two ini significantly different atau enggak. Kalau kalian lihat kan di sini 75%. Yang ini anggaplah 80%. Kira-kira untuk alpha 0,05 apakah ini significantly different atau enggak sih gitu. Nah, how we do this? Kita langsung ke contoh. Example-nya adalah ada 120 dari 200 town vouchers yang menyetujui proposal dan ada 240 dari 500 county resident yang juga favor proposal. Nah, untuk alpha 0,05, apakah perbedaan proportion antara kedua population di town voters dan juga county residents itu berbeda atau tidak? Apakah berbeda secara signifikan atau tidak? Nah, di sini dia bilang is higher than the proportion of county vouchers. Berarti karena dia bilang higher, berarti kita harus share yang lebih di atas, which is artinya ini adalah one tail, upper tail, yang one tail. Oke, kita define. Nah, untuk proportion kita bukan pakai mu tapi pakai p. Dan as always, karena dia nggak bilang higher by which unit, maka dia eh, di sini nol aja, kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan mencari z value-nya di mana. Ini kenapa pakai z value? Nih, kita coba nyontek ke atas sini. Oh, karena kalau di proportion yang gue baca sejauh ini, we assume that the population is normally distributed gitu. Jadi dari yang gue baca-baca, mereka selalu pakai t value, z value, sorry. Nih, gue ada tulis sini, assume approximately normal, di mana untuk rumusnya ini juga udah gue copy kayak begini, di mana yang kita isi adalah ini, karena yang ininya nol, karena dia nggak bilang diver by what unit, dan oke, kita masukin P1 dan P2-nya 120 bagi 200, 240 bagi 500, dan di sini ada eh oh, di sini ada sesuatu hal yang agak tricky. Jadi di sini di rumus aslinya itu kan P1 Q1 and 1, P1 to P2 Q2 and 2. Tapi masalahnya kita nggak tahu sebenarnya. Oh, sorry sorry. Kita tahu kalau P1 minus P2-nya sama dengan nol. Nah, kalau P1 minus P2-nya sama dengan nol, artinya rumusnya itu bukan pakai yang ini. Karena karena untuk P1 dan sorry, untuk P1 and P2 yang sama itu rumusnya adalah yang ini. Kayaknya gue udah tulis juga deh di sini. Nah, ya kan, untuk P1 sama dengan P2 dia jadinya kayak begini, beda sama yang tadi karena PQ-nya kan sama gitu. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini. Di mana untuk P-nya kita harus ngitung lagi sebenarnya P-nya itu berapa. Di mana rumusnya adalah X1 plus X2 per N1 plus N2. Kita hitung hasilnya jadinya segini. Q-nya itu ya udah tinggal di 1 minus P. Sehingga kita dapat hasilnya, masukin aja ke rumus Y-nya tadi, 2,8705. Selanjutnya seperti biasa, as always kita cari critical value, di mana untuk alpha 0,05 DC, tadi kita juga udah cari, jadi gua nggak usah cari lagi ya. Dia adalah plus 1.65, Y plus karena dia upper tail, kalau kita draw dia kayak begini, artinya reject nol gitu. Ada yang mau nanya kah sebelumnya untuk yang proportion? Halo guys, aman kah? Mungkin kalau aman boleh, ini ada yang chat kah? Oke, aman ya, thank you, thank you.
Next, gua mau coba pindah ke sini, di mana ini yang terakhir untuk bagian gua, yakni hypothesis test for two population variance. Nah, eh, bedanya apa kalau yang sebelum-sebelumnya kita bandingin proportion, terus kita bandingin eh, rata-rata di sini, ini juga kita bandingin rata-rata. Di sini kita mau membuktikan apakah varians di antara dua populasi itu significantly different atau enggak. Kayak kalian lihat di sini, ini kan ada yang variansnya itu kayak tidak beraturan, sedangkan di sini ada yang variansnya lebih kecil, ya kan, antar ininya. Apakah kedua population ini significantly different atau tidak? Gitu. So, Oke, kita langsung aja cobain di example. Assume that two population variances were equal. Oh, jadi dia udah assume kalau population variance, which is sigma-nya itu sama di antara dua populationnya. Dia nanya apakah asumsinya itu boleh justified or not gitu. Kita langsung coba. Dan ini dia kasih tahu sampel one-nya N1-nya 12, S1-nya 4, dan di bawahnya juga untuk sampel 2-nya. Kita define dulu pertama, dan karena dia bilang assume that two population variances were equal, kita mau membuktikan apakah apakah bagaimana kalau variance nggak equal. Makanya kita kayak gini di H1-nya untuk alpha 0,1. Nah, untuk two population variance itu kita pakai F value, bukan Z value, bukan T value. F value itu didapatkan dari table, tapi rumusnya adalah sigma 2 square kali S1 square dibagi sigma 1 square dikali S2 square. Di mana tadi dia bilang di assume kalau two population variances were equal. Berarti kita langsung coret aja sigma 1 dan sigma 2. Sehingga, aduh, ini kenapa naik ke atas terus ya? Sehingga kita dapat S1 square per S2 square. Oke. Dan dia juga udah kasih tahu kalau ini 4 dan 5. Jadi langsung aja 16 kita kuadratin jadi 4 kuadrat per 5 kuadrat jadi 16 sama 25. Di mana hasilnya adalah 0,64 gitu. Lalu kita coba cari F critical value-nya lagi. Nah, untuk ini karena kita tidak sama dengan artinya two tail, bukan one tail. Nah, untuk two tail di F critical value, jadi for gambaran sebenarnya tuh bentuknya kayak gini. Kayaknya nggak kelihatan ya. Kayak gini untuk F distribution, di mana eh untuk two tail dia bakal ada di sini sama di sini kan. Nah, tadi alfanya 0,1 kan. Karena dia two tail, alfanya mesti kita bagi dua dulu, which is jadi 0,05. Dan untuk eh untuk eh nilai ininya, critical value-nya, itu nggak bisa kayak yang T distribution dan juga Z distribution. Kenapa? Karena grafiknya ini nggak simetris untuk F critical value. Jadi yang di kiri sama di kanan pasti beda. Oke, jadi kita langsung masukin 0,05. Nah, degree of freedom. Kita udah tahu kalau N1-nya itu adalah 12 dan N2-nya 10. Oh iya lagi, gue salah. Sorry, sorry. Nah, berarti V1-nya adalah, tunggu gue lihat lagi. V1-nya adalah, berapa tadi? Berarti 11, dan V2-nya adalah 9. The same goes for this. Oh, nah di sini, ini kenapa 0,95? Karena di rumusnya untuk mencari salah satu sisi di antara sisi yang lain, itu harus di satu minus alfain dulu, baru dibagi dua. Gitu. Satu minus alfa-alfanya kan tadi, sorry, sorry, bentar.
Alfa per 2. Hmm, bentar ya guys, gue takut salah. Di sini, oh iya, sorry sorry. Ini bukan kayak gini ya, pantesan gue bingung. Maaf. Ini harusnya satu minus alfa per 2. Maaf. Di mana karena alfa per 2-nya 0,05, maka di sini jadi 0,95. Gitu. Nah, ini gue salah kerjain guys. Jadinya mari kita ngelihat ulang lagi bagaimana cara mencari F value-nya. Kita langsung aja ke tabel, yakni di mana ya? Sini. Oke. Tadi kita mau cari 0,05, 11, 9. Kita langsung ke uplower value ini 0,05. Ini ada di sini. Untuk degree of freedom-nya, yang degree of freedom 2-nya, degree of freedom satunya tadi 11, degree of freedom 2-nya itu 9. Berarti di sini, ini udah ada 9 kan, nice. Dan di sini, nah ini nggak ada 11, jadi gue pakai 10 yang paling dekat. 10, F-nya tadi 0,05, 9. Dia, sorry, dia ada di sini 3,14. Oke, kita catat dulu. 3,14. Sedangkan yang bawah 0,95, we go up. 0,95 ada di sini. Pakai merah aja deh. Di sini, dia kemudian dia 9, ini 10, karena 11-nya nggak ada, 0,33. What? Sorry. 0,33. Eh, maaf, maaf. Oke, berarti untuk ini di sini 0,33, terus di sini 3,14. Artinya untuk value 0,64 dia di sini dong. Set, set. Artinya dia di luar rejection area. Oke, kita ubah ini ya. Maaf, 0,33 sama 0, eh 3,14, maaf. Dia di luar rejection area, maka dia fail to reject nol. Kita nggak punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa dua varians dari dua population ini significantly different. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu kah, guys? Oh ya, mungkin sedikit tambahan. Kalau misalkan kita nggak tahu S1 square dan S2 square-nya itu apa, maka kita harus cari manual. Caranya pakai rumus ini. Ini dia. Standard deviations for pair. Enggak, for apapun lah sebenarnya. Tinggal ganti jadi I minus X bar dikuadratin terus ditambahin semuanya. Biasanya nanti bakal ada tabel gitu loh guys. Ini untuk yang pertama, ini yang kedua. P1, P2. Ini misalkan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti kan cari dulu rata-rata di population 2 ini rata-ratanya berapa? Matematika 9 bagi 3 kan 3. Ini tambah 12 bagi 3, 4. Nah, nanti kalian ngitung varians P2 berarti kan eh, jangan varians SD aja langsung. Standard deviation P2 berarti kan akar 1 per n-1, 5 tambah 3, 8 tambah 1, 9 buat kurang 1 kan 8.
Sigma N I sama dengan satu. N-nya ini berarti 3 ya. D bar 3 minus DI, eh, XI aja, maaf, dikuadratin. Berarti kalau ngitung cepat, 1/8, 3 minus 5 kuadrat, minus, oke kita kerjain pelan-pelan ya. Tambah 3, tambah. Gini nggak sih? 8 kali 4, ini nggak sih? 4 tambah 0, tambah 4. Jadi akalnya satu, standard deviationnya satu untuk population 2. Gitu. Itu untuk nyari standard deviation manual. Back to topik kayak gini. Ada yang mau nanya kah? Atau ini kegampangan buat kalian? Boleh ya kalau ada yang mau nanya, mungkin gua tunggu sampai 55. Aman ya. Pada lagi supporteran sih, gue tebak. Tapi santai. Oke, kalau gitu sekian dari... Oh ya, thank you Lauren, Samuel. Oke, kalau gitu sekian dari gua. Mungkin gua lempar ke Maul. Oke, thank you Kian. Izin share screen ya guys. Hmm. Oke, sebelumnya kan tadi kan Kian udah bahas putar dari hipotesis testing kan. Ada 3 macam yang tadi dia bahas. Nah, selanjutnya sekarang gue mau coba fokus bahas di yang tentang goodness of fit test, test for independence, and test for homogeneity. Oke, sebelumnya sebenarnya 3 konsep tadi itu tuh basisnya tuh manfaatin chi-square test itu sendiri. Yang mungkin kalian juga udah familiar sama rumus dan lambangnya yang X pangkat 2 di kiri ini ada tulisannya. Terus mungkin untuk konsep yang pertama itu ada goodness of fit test. Apa sih itu goodness of fit test? Kalau dia itu tuh kita pakai buat nguji apakah distribusi yang kita amati itu cocok dengan distribusi yang kita pakai secara teoritis atau expected. Jadi basically sesuai dari rumus chi-square test sendiri yang mana dia tuh OI min EI yang mana O kan sama dengan observe sedangkan E sama dengan expected. Nah, goodness of fit test tuh basically misal nih kita udah punya data observe-nya tuh berapa. Nah, terus kita tuh mau tahu apakah kalau misalnya kita menggunakan distribusi tertentu itu tuh cocok atau enggak. Nah, sebenarnya ini nih emang terdengar simple, tapi mungkin tingkat kompleksitasnya tuh bakal tergantung dari distribusi yang nantinya kita pakai. Makanya sebenarnya basicnya itu sangat penting karena sebenarnya kalau yang di PPT itu kan dicontohinnya itu buat distribusi normal. Distribusi yang Verda itu kan distribusi uniform kan, yang mana makanya bisa dibilang sangat simple. Tapi aku juga udah baca-baca soal kuis kalian, di mana itu tuh kasusnya itu tentang phone call yang berarti dia Poisson kan dan itu bakal lebih ribet lagi. Cuma nanti buat yang susah-susah bakal dibahas sama temen aku. Sekarang kita cuma bakal bahas brief konsepnya aja dulu. Nah, untuk goodness of fit test itu secara konsep kan tadi udah dijelasin. Terus dia mungkin untuk hipotesis nolnya itu apakah distribusi data mengikuti distribusi yang diharapkan dan untuk hipotesis satunya itu sebaliknya, apakah distribusi data tidak mengikuti distribusi yang diharapkan. Dengan rumus, terus critical value, significance level, dan degree of freedom, kayak yang tadi Kian udah bilang, V sama dengan degree of freedom, itu ada rumusnya juga, udah ada di PPT semua. Nah, terus di sini aku juga
mau coba bahas secara singkat aja sih untuk contoh soal yang gampang yang ada di PPT kalian juga. Kalau yang di PPT kalian itu kan contohnya tuh distribusi uniform sebuah dadu kan. Makanya expected value-nya itu sama semua dari percobaan ke 1 sampai percobaan ke 6 itu 20 semua. Nah, sebenarnya simpelnya emang tinggal dimasukin aja sih ke rumus kayak kan tadi kan observe mean expected. Jadi ya udah tinggal dikurangi, dipangkatin, terus dibagi dan itu nanti ketemu kan hasil chi-squared-nya berapa 1,7 terus nanti kalian juga hitung untuk degree of freedom-nya berapa yang berarti 6 - 1 sama dengan 5 dan significance level-nya kan 0,05 terus nanti dicari di tabel chi-squared buat degree of freedom 5 dan alpha 0,05 itu berapa. Nah, nanti tuh pokoknya ketemu 11,07 dan karena 1,07 hasil chi-squared hitungan tadi itu kurang dari 11,07 makanya kesimpulannya itu insufficient evidence that the die is not balanced. Oke, mungkin kurang lebih sebenarnya goodness of fit test secara sederhananya seperti itu ya guys. Nanti untuk secara lebih kompleksnya lagi bakal kita coba run through pembahasan kuis yang kemarin. Oke, selanjutnya ada test for independence. Meskipun dia tuh basisnya sama kayak goodness of fit test tadi, tapi sama-sama chi-square test, tapi sebenarnya perbedaannya tuh lebih ke apa yang diuji sih. Kalau tadi kan kita udah coba bahas tentang apakah distribusi yang kita pakai secara teoritis itu benar, sedangkan kalau independence test itu tuh lebih ke apakah dua variabel itu saling bebas atau saling tidak mempengaruhi satu sama lain. Nah, terus kalau misalnya test for independence ini, sebenarnya kita juga bisa untuk memanfaatkan namanya contingency analysis atau contingency table. Mungkin kalian juga udah familiar juga, karena sebenarnya kalau untuk contingency table sendiri, itu tuh eh, kayak tabel yang emang udah jelas gitu loh, count of observation in different categoriesnya tuh berapa, kayak contohnya income level dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk illustration table yang income level dan tax reformnya juga udah udah merupakan salah satu contoh contingency table itu sendiri. Nah, terus selain itu buat test for independence, dia itu letak perbedaannya sama goodness of fit test itu setauku cuma di degree of freedom-nya ya. Iya benar, cuma di degree of freedom-nya kan kalau tadi goodness of fit test kan V sama dengan K-1. Kalau di sini V sama dengan R-1 dikali C-1, yang mana R-nya berarti row, C-nya sama dengan kolom. Ini sebenarnya bahasa Inggris biasa aja sih. Nah, terus untuk hipotesis hipotesis nol sama hipotesis satunya itu eh, berarti kalau hipotesis nol itu kedua variabel independen dan untuk hipotesis satu itu kedua variabel tidak independen. Oke, mungkin langsung ke contoh soal sama ini juga yang ada di PPT yang sederhana aja. Ini kan berarti ada 3 contoh income level dan 3 kategori tax reform. Ya, dan ini kan ada angka yang di dalam kurung sama di luar kurung kan. Ini maksudnya yang di dalam kurung itu tuh buat observe, terus salah, maksudnya yang di luar kurung itu buat observe, terus yang di dalam kurung itu buat expected. Emang kalau misalnya kita mau ngitung untuk test for independence itu yang pertama-tama kita tuh harus ngitung frekuensi harapan untuk setiap sel. Jadi kayak tiap isi kotak-kotak ini nih kita harus ngitung frekuensi harapan. Yang sebenarnya kalau misalnya kalian familiar juga di PPT kalian yang goodness of fit test itu kan di slide terakhir tuh ada yang exercise. Sebenarnya nggak tahu sih apakah kalian tuh udah ngerjain exercise-nya, mungkin di surah atau belum. Cuma itu kan di contoh tabel exercise-nya itu banyak angka-angka yang masih kosong ya, terus kita tuh disuruh ngisi sendiri. Nah, itu tuh cara ngitungnya itu menggunakan dengan cara menggunakan rumus untuk mencari frekuensi harapan dari tiap sel. Dengan cara kayak total baris I dikali total baris si tax reform dikali total kolom yang J. Pokoknya yang di bawah ini kan totalnya tuh ada 3, terus yang paling kanan ini totalnya kan juga ada 3 kan. Jadi kayak ini saling dikali aja sih. 598 dikali 336 dibagi 598 dikali 336. Nah, kurang lebih kayak gitu buat nyari titik-titik yang kosong untuk di dalam. Tapi kalau yang di luar tinggal penjumlahan perkurangan biasa aja sih dari tiap kolom dan baris.
Oke, mungkin itu untuk frekuensi harapan. Terus kalau misalnya kita udah lengkap semua nih data yang di tabel, baru kita masuk ke perhitungan dari nilai chi-square itu sendiri. Nah, sebenarnya ini sama aja sih kayak sebelumnya. Eh, Letak perbedaannya mungkin kayak kalau ini kan udah jelas kan mana yang observed dan mana yang expected. Kalau ini emang lebih ke kita memaknai sendiri. Kan yang tadi aku juga udah bilang, kalau misalnya yang di luar kurung itu berarti observed, terus di dalam kurung tuh berarti expected. Terus ya udah nih, kita tinggal kurang-kurangi, terus pangkat dua, terus dibagi seperti biasanya. Terus kalau misalnya udah ketemu nilai chi-square, kita simpan. Terus sama kayak sebelumnya, kita cari significance level 0,5 dan degree of freedom-nya berarti eh, kan berarti kan 3 min satu dikali 2 min satu kan. Terus ya udah kita cari di chi-square, tabel chi-square, terus ketemu hasilnya 5,991. Terus hasilnya berarti null hypothesis is rejected. Karena kan 7,85 lebih dari 5,991. Kayak kurang lebih untuk test for independence tuh singkatnya kayak gitu. Bentar deh. Oh iya, selain itu juga buat test for independence tuh ada yang namanya Yates correction for continuity. Nah, aku sebenarnya nggak masukin sih ini di PPT, tapi mungkin di PPT, maksudnya di PPT ini aku nggak masukin, cuma di PPT kalian tuh ada. Nah, sebenarnya apa itu Yates correction for continuity? Basically, kalau misalnya test for independence dengan rumus yang saat ini kita pakai, itu tuh kurang suitable buat data yang dia tuh condong sedikit, soalnya nanti tuh akan ada bias dan pokoknya nanti hasilnya itu kurang valid lah. Makanya kalau misalnya di Yates correction itu dia tuh pakein ada namanya kayak semacam nilai mutlak dan dia tuh lebih akurat karena datanya kan sedikit. Jadi kalau misalnya dipakai nilai mutlak, dia tuh nggak terlalu mengubah banyak untuk angka-angka hasilnya gitu loh. Terus biasanya Yates correction ini makainya buat contingency table yang 2 kali 2. Cuma ini kayaknya Yates correction seharusnya sih nggak akan keluar ya karena kayak kind of mudah sih. Cuma ya itu nice to know aja. Nah, oke. Last kita masuk ke konsep tentang test for homogeneity. Nah, ini basically kalau tadi kan goodness of fit test, apakah distribusi statistik yang kita pakai udah benar? Test for independence itu apakah dua variabelnya tuh tidak saling mempengaruhi? Nah, kalau yang test for homogeneity itu tuh menguji apakah beberapa kelompok berbeda memiliki distribusi proporsi yang sama terhadap suatu kategori that the population proportions within each row are the same. Kurang lebih seperti itu. Jadinya dia tuh buat ngedetermine apakah dari populasinya itu homogeneous, apa heterogeneous, dan lain sebagainya. Terus kayak buat hipotesisnya itu sendiri, itu buat H0, semua kelompok memiliki proporsi yang sama, dan H1, setidaknya satu kelompok tuh ada yang berbeda. Ini juga sama sih kayak si test for independence buat rumus, critical value, degree of freedom-nya juga sama. Paling cuma beda di hipotesis aja, nanti kalian bikin kalimatnya kan kalau yang tadi kan null hypothesis tuh independence at the a level of significance. Terus kalau ini lebih ke proportions are the same kayak yang tadi aku juga udah bilang H0 berarti proporsinya sama, H1 berarti proporsinya beda. Nah, terus eh, kita coba bahas untuk contoh soal yang ada di PPT juga. Sama sih ini juga sebenarnya nggak terlalu kompleks dan untuk step by stepnya juga mirip banget sama test for independence tadi. Yang mana kita harus nyari ekspektansi value-nya dulu, si E-nya itu yang di dalam kurung dengan cara yang sama juga kayak tadi. Berarti eh, total baris dikali total kolom dibagi total. Nanti kalau misalnya tabelnya udah lengkap semua juga tinggal dihitung aja chi-square-nya berapa. Kalau misalnya udah ketemu, nanti disimpan dulu, terus nanti dicek untuk nilai chi-square dengan degree of freedom sekian dan significance level sekian tuh berapa. Nah, terus karena contohnya yang di soal ini tuh chi-square kita kurang dari chi-square yang significance level yang ini, berarti kita tidak menolak hipotesis null. Soalnya berarti insufficient evidence to conclude that the proportion are differ for each stated opinion.
Nah, sebenarnya kalau untuk tiga konsep tadi itu bisa dibilang simple ya guys. Cuma mungkin emang lebih ke PR aja ngerjainnya. Tapi as long as kalian udah bener-bener paham, kira-kira tiga, tiga tes ini nih bedanya di mana? Kayak yang tadi kan bedanya tuh untuk tujuannya. Terus sebenarnya bisa dibilang tabelnya tuh juga sangat berbeda gitu kan. As long as kalian udah berhasil memahami perbedaannya itu di mana, itu sebenarnya aman-aman aja. Terus kayak sebenarnya bahkan tes for independence sama tes for homogeneity itu step by stepnya tuh sama kan. Paling ini cuma tricky di nanti kalian nentuin hipotesis dan nentuin hasil akhirnya nyimpulinnya gimana. Karena yang lainnya tuh benar-benar sama. Malah sebenarnya yang agak ribet tuh bakal di goodness of fit test ini karena yang dicontohin di PPT itu sangat simpel ya bisa dibilang karena ini kan distribusi uniform sedangkan biasanya di soal tuh yang ditanyainya tuh distribusi binomial or distribusi Poisson yang mana dia tuh perhitungannya tuh akan lebih kompleks lagi sehingga kayak gini. Nanti kita juga bakal coba bahas tentang itu. Oke, sebenarnya untuk konsep kurang lebih kayak gitu aja sih. Mungkin bisa dilanjut dulu kali ya, soalnya kalau dari sini emang masih terlalu mudah, paling nanti pertanyaan bakal muncul abis kuis sih. Oke, mungkin boleh Raka dilanjutin. Ya, makasih mau izin lanjut ya. Oke, di layar gua udah kelihatan kan ya buat simple linear regression model. Udah nggak aman nggak? Oke deh, jadi selanjutnya kita bahas membuat regresi linear. Nah, jadi misalkan kita punya data nih, kita bisa aja membuat regresi linear. Nah, gimana contohnya? Mari kita bahas. Nah, jadi kita punya misalkan suatu data gitu yang punya titik poin-poin tertentu. Misal di sini kita bisa lihat eh, di sini kita bisa lihat ada titik yang warna biru. Nah, ini tuh data yang kita punya. Nah, dia punya selisih sebesar error, yang mana kalau kita nanti petakan di dalam grafik, kita bisa buat suatu trend line atau regresi linear regression yang diwakili oleh garis yang warna biru ini. Nah, kita akan modelkan persamaan itu menjadi suatu linear regression yang kita punya persamaannya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X ditambah error. Nah, rumus ini terdiri dari yang pertama, dependent variable atau variabel yang kita ingin prediksi. Kemudian kita punya beta 0, yang mana ini menjadi titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian ada slope atau bahasa lainnya kemiringan, yang mana nanti mewakili kemiringan dari garis linear kita. X untuk variabel independen, yang mana menjadi input dari garis kita, dan juga random error atau error atau selisih yang kita miliki dari masing-masing titik terhadap garis linear regression kita. Nah, kita lakukan linear regression ini supaya kita bisa melihat hubungan antara independent variable dan hubungan dependent variabelnya supaya kita bisa melihat semakin besar, misal semakin besar X, maka semakin besar Y, atau semakin besar X, maka semakin kecil Y. Kemudian kita juga bisa menentukan besaran atau ukuran seberapa kuat hubungan tersebut dan juga melakukan metode prediksi dengan linear regression ini. Nah, fitted regression line kita gunakan untuk memprediksi nih suatu populasi yang kita tidak punya data lengkapnya. Nah, dengan sampel X fitted kita lakukan prediksi fitted value dari dependent variable Y. Maka kita punya uh, Y topi, gue sebutnya Y topi ya, sama dengan B kecil 0 ditambah B1 dikali X. Nah, ini kita bisa gunakan untuk memprediksi suatu populasi bagaimana linear regression-nya.
Nah, berikut ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan linear regression. Nah, rumus-rumus ini nanti kita gunakan untuk membuat nanti dari intercept sumbu Y-nya B0, kemudian slope-nya B1, baru nanti dapat persamaan linear regression-nya. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung aja kita lihat di contoh soal. Nah, langkah pertama, setelah kita mendapatkan datanya, kita perlu menghitung sum dari data yang kita punya. Nah, di sini kita lakukan sum untuk X, sum untuk Y, sum untuk X kali Y, dan sum untuk masing-masing X dikuadratkan. Nah, jadi bisa dilihat di sini, untuk sum of X, kita langsung aja jumlahkan dengan kalkulator nanti. Siapkan kalkulator dan kecepatan tangan kalian untuk menjumlahkan semua X. Jadi ini semua ditambahkan saja. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15. Selanjutnya sampai tambah 47 tambah 50. Kemudian untuk sum of Y, langsung saja 5 tambah 11 tambah 21, seterusnya sampai tambah 46 tambah 49 tambah 51. Kemudian kita jumlahkan juga untuk perkalian dari X dan Y. Jadi 3 kali 5 ditambah 7 kali 11 tambah 11 kali 21 hingga 47 kali 49 ditambah 50 dikali 51. Selanjutnya kita cari untuk kuadrat dari X. Penjumlahan dari semua kuadrat X. Maka kita 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 15 kuadrat seterusnya sampai 47 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus yang kita punya sebelumnya untuk mencari slope, kemudian intercept, dan juga persamaan linear kita. Sehingga kita dapatkan untuk B1, langsung saja kita masukkan rumusnya yang ada di contoh soal di PPT kalian. Dapat sekian, kemudian untuk B0 kita dapatkan sekian, maka kita masukkan ke persamaan dari fitted regression line yang ini. Maka kita masukkan B0 dan B1-nya ke dalam persamaan. Sehingga kita punya Y sama dengan isi dari B0 ditambah isi dari B1 dikali X untuk mencari persamaan garis Y topi. Jadinya seperti ini. Kemudian kita lakukan graphing atau menggambar grafnya sehingga kita bisa dapatkan graf sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita misalkan punya garisnya diperpanjang hingga sumbu Y atau X sama dengan 0, maka ini akan menabrak di Y sama dengan 3,82 sekian. Maka di sekitar sini. Dan untuk masing-masing data tadi, data-data ini, di X3, kemudian Y-nya 5, kita lakukan juga plotting. Maka kita juga masukkan titiknya di sini, masukkan titiknya di sini, masukkan titiknya di sini. Semuanya untuk mewakili persebaran dari data di scatter plot ini. Baru kita gambar garis yang mewakili linear regression kita atau trend line kita. Selanjutnya ini adalah least square estimator di mana kita ingin agar estimator dari B, populasi B, B0 dan B1 tadi kita gunakan, yaitu B kecil tadi adalah sesuatu yang tidak unbiased, sesuatu yang tidak bias. Maka berikut ini adalah properti dari least square estimator. Selanjutnya juga adalah signifikansi test dari regression analysis. Nah, di sini kita punya beberapa sum of square yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah sebenarnya linear regression kita itu mewakili dari data yang kita punya. Maka di sini kita punya rumus sum of square error, sum of square regression, maka kita bisa dapatkan coefficient of determination R kuadrat, di mana R kuadrat ini menjadi acuan semakin dekat ke 1, maka semakin akurat. Dan ini juga ada signifikansi tes untuk B1 dan B0 dengan menggunakan t-test.
Selanjutnya, gue akan kasih lihat contoh pengerjaan soal secara manual. Oke, di layar gue udah terlihat coret-coretan kan ya? Udah Kak, aman nggak? Oke, jadi di sini gue punya contoh soal dari internet, di mana dari soalnya kita punya beberapa data yang mana kita bisa gunakan untuk membuat linear regression. Nah, di sini kita bisa lihat datanya, kita punya X-nya di sini dan Y-nya di sini. Nah, maka langkah pertama tadi adalah kita mencari untuk jumlah dari X, Y, X kali Y, dan X kuadrat. Maka di sini kita gunakan eh, penjumlahan untuk masing-masing. Maka di sini kita punya untuk mencari X, maka kita tambahkan 50 tambah 54 tambah 53 tambah 48 tambah 50 seterusnya sampai 55 untuk 10 data dan juga untuk eh, yang Y maka 149 tambah 158 tambah seterusnya sampai 160. Kita dapatkan eh, jumlah X sama dengan 519, jumlah Y sama dengan 1536. Kemudian kita lakukan perkalian dan kita jumlahkan. Maka untuk sum of X kali Y, 50 kali 149 ditambah 54 kali 158, 53 kali 156, semua jadi dijumlahkan, maka kita dapatkan 79.806. Dan untuk X kuadrat, maka kita kuadratkan 50 kuadrat, 54 kuadrat, 53 kuadrat, seterusnya sampai 55 kuadrat, baru semuanya ditambahkan. Hasilnya 26.936. Nah, selanjutnya kita ingin mencari B1 atau slope-nya. Maka di sini kita masukkan saja rumus dari yang sudah kita catat. Jangan lupa dimasukkan ke cheat sheet. Jadi kita masukkan saja N yang mana 10, kita punya 10 data, dikali sum of X kali Y, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan B1 atau slope-nya sama dengan 46,11,11. Maka di sini kita gunakan untuk mencari B0. Maka kita cari B0 dengan B1. Maka kita dapatkan B0 sama dengan negatif 2239,51. Nah, jadi kita dapatkan persamaan linear regression kita. Jadinya B0-nya berapa? Min 2239. Kemudian ditambah ditambah B1 46,11 ditambah 46,11 dikali X. Maka ini adalah persamaan linear kita, persamaan linear regression kita. Sehingga kita bisa lakukan pemetaan pada scatter plot, sehingga kita bisa membuat dari titik-titiknya adalah 50,149, berarti misalkan di sini adalah titik 50. Di sini berarti titik 149. Maka ini titik pertama, kemudian ada titik selanjutnya, titik selanjutnya, titik selanjutnya. Kemudian kita bisa mencari untuk garisnya. Maka diperkirakan garisnya seperti ini. Nah, yang saya ingin kasih lihat mungkin bagaimana sebenarnya hasil akhirnya.
Oke, udah terlihat kan ya? Udah bang Abang. Oke, jadi dari data yang tadi kita bisa lihat bahwa scatter plotnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat data tadi 50 kita taruh di sini, kemudian 54 dan sebagainya. Kita bisa bisa letakkan di scatter plot ini. Dan ini adalah kalau di Excel yang namanya trend line. Nah, ini adalah linear regression yang sebenarnya kita buat. Nah, kalau misalkan kita cari tahu B0 tadi ada di negatif 2000-an, nah ini bisa kita lihat pada trendline ini bahwa benar kalau di titik X sama dengan 0, kita akan punya titik potong dengan Y itu adalah negatif 2000-an. Nah, makanya gambarnya seperti ini. Tapi nanti kita akan buat gambarnya adalah dengan data yang kita punya saja. Nah, gimana cara biar dapat dari titik ini saja? Maka kita uh, masukkan koordinat uh, dengan rumus line regression tadi. Misalkan berarti uh, regression kita adalah Y sama dengan min 2239,51 ditambah 46,11 dikali X. Nah, kita masukkan saja untuk titik pertama kita berarti yang mana? Titik paling awal kita berarti 48, berarti Y, kita cari untuk Y-nya dengan kita punya X-nya berapa. Nah, maka ini langsung langsung masukkan di kalkulator aja sebenarnya. Berarti Y-nya 48. X-nya sama dengan 48. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Min 2239,51 ditambah 46,11 dikali X-nya berapa yang sebelah sini. Nah, maka kita punya Y sama dengan min 226,23. Sebentar, ada yang salah. 46,11. Oh, mungkin ini ada di perhitungan koma ya. Tapi intinya dari persamaan linear kita, nanti kita masukkan X dari yang ini, masukkan ke dalam persamaan Y, maka kita dapatkan titik yang mana linear regression yang kita punya. Sehingga kita bisa punya titik yang awal dan titik yang akhir untuk angka yang paling besar. Misalkan berarti yang paling besar di sini berapa? 55. Artinya kita masukkan 55 ke Y-nya, berarti punya dua titik, maka kita punya garis dari titik awal titik akhir, kita tarik garis. Itulah trend line yang kita punya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau nanya nggak sampai sini? Sebenarnya itu aja sih untuk simple linear regression. Oke, karena masih aman, boleh dilanjut saja untuk halasannya. Terima kasih. Oke, thank you, Rak. Gue share screen dulu ya. Dah, gue share screennya. Wait, sebentar, bentar. Wait, wait. Oke. Eh, Oke. Screen gue udah kelihatan belum? Belum, tak ya bang. Belum ya? Damn. Belum, belum. Nge-freeze. Bentar, bentar. Suara gue masuk tapi nggak? Sorry. Masuk bang, aman bang. Damn. Bentar. Screen gue lagi nge-freeze. Kenapa ini? Oh, udah ya gue.
Screen udah masuk ah? Udah bang, aman bang. Oke. Nah, teman-teman kan tadi kita udah bahas materi-materinya mulai dari hipotesis testing untuk dua variabel, dua sampel, goodness of fit, dan juga linear regression. Nah, kemarin kan kalau nggak salah kalian tuh udah sempat kuis dan kemarin Kak Marlin juga nitipin ini untuk dibahas ke kalian. Jadi untuk kuis ini bisa jadi bahan dasar kalian untuk ngerjain-ngerjain juga karena kata Kak Marlin sih kemungkinan besar ya ujiannya tuh bakal sekitar-sekitaran ini tapi bukan persis kayak gini gitu. Oke, langsung aja kali ya yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah sesi true or false. Di statement pertama, di soal pertama itu adalah soalnya begini. Ini itu to sample hypothesis test. The sample sizes of the two groups must be equal. Itu jawabannya false. Karena sebenarnya untuk menghitung sampel, sorry, untuk menghitung statistik tesnya, z-testnya, z-value-nya, ataupun nanti, ya, z-value-nya juga, itu either lu pakai yang, either itu tuh sampel yang sigma itu diketahui atau enggak, itu tetap kedua sampel itu nggak mesti sama persis gitu, untuk mengetahui perbedaannya. Nah, sebenarnya ini ada pengecualian untuk pair sample, tapi itu bukan karena rumusnya, tapi memang the nature of the sample itself. Karena kalau pair sample itu memang harus ada dua, ada dua di setiap di sampel satu dan sampel dua ya. Karena memang mereka harus harus ada karena kalau ada itu disebut dengan pair sample gitu, bukan karena rumusnya berbeda gitu. Nah, untuk yang kedua di sample hypothesis testing ada pilihan mengenai one tail dan juga two tail test. Itu tergantung dari pertanyaan penelitiannya gitu. Statementnya benar atau enggak. Nah, untuk soal ini statementnya itu benar. Karena apa? Karena eh, tiap tiap hipotesis, hipotesis null, hipotesis maupun alternatifnya itu beda-beda implikasinya guys gitu. Misalnya kayak gini ya, yang two tails. Nah, pertanyaan dari yang two tails itu adalah apakah ada perbedaan antara eh, min dari sampel pertama dan juga min dari sampel kedua gitu. Sedangkan untuk yang one tail itu tuh cuman pertanyaan itu adalah kayak apakah ada perbedaan antara yang pertama dan yang kedua dan apakah perbedaan itu besar atau kecil gitu. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya yang two tails itu mu 1 sama dengan mu 2 dan sebenarnya penulisannya itu banyak macamnya guys. Ada yang mu 1 sama dengan mu 2, ada juga mu 1 kurang mu 2 sama dengan nol gitu. Dan ada juga mu 1 tidak sama dengan mu 2, ada lagi penulisannya mu 1 kurang mu 2 tidak sama dengan nol. And so does untuk yang one tail. Bisa aja penulisan null hypothesisnya itu adalah mu 1 kurang mu 2 lebih kecil sama dengan nol dan alternatifnya mu 1 kurang mu 2 itu lebih besar daripada nol. Kita lanjut aja kali ya yang statement true or false. Nah, di soal ketiga ini bahas mengenai goodness of fit yang tadi sempat dibahas juga gitu. Nah, ada chi-square goodness of fit test can be applied to continuous data without modification. Nah, sebenarnya ini salah. Karena apa? Karena untuk ngerjain goodness of fit lu itu harus ngelakuin yang namanya discretization. Jadi kayak dari continuous value ke discrete value gitu. Jadi kayak dari yang discrete lu masukin ke bins namanya bins. Bins itu apa? Bins itu range. Jadi kalau misalnya di satu, misalnya tinggi badan nih, tinggi badan kan sebenarnya kan variatif ya. Ada yang kayak 175, 176, 177. Nah, biar itu gampang dihitungnya, biar juga bisa dimasukin ke chi-square, lu tuh harus kategoriin. Jadi misalnya untuk tinggi badan 172 sampai 173, untuk tinggi badan 173 sampai 176, lu harus kategoriin. Nah, kategori-kategori itu istilahnya adalah bins. Dan itu adalah kategori gitu. Nah, kalau misalnya rumusnya tadi udah dibahas juga, chi-square-nya ini rumusnya observe kurang expected dikuadratin per expected. Nah, selanjutnya adalah independent test. Independent test itu sama dengan kayak bukan sama sih sebenarnya. Sama-sama gunain chi-square sebagai tes statistiknya gitu. Nah, untuk pertanyaannya, null hypothesis in a chi-square test for independent states that the two variables are independent. Nah, sebelum kita tahu apakah ini benar atau enggak, kita mesti tahu dulu kalau misalnya kita menggunakan chi-square untuk independent test, itu yang pertama adalah hipotesis nolnya adalah variabelnya itu independen. Nah, sedangkan untuk alternatifnya itu variabelnya itu nggak independen. Nah, jadi kalau misalnya chi-square-nya itu lebih besar, lebih kecil, sorry, lebih kecil daripada chi-square kritikal, jadi kayak ini kan ada alpha ya. Ini bisa, lu pada ngeliat ini nggak? Ngeliat maksud gua nggak ya? Kira-kira? Ada bang, ada. Oke. Jadi kalau misalnya ini kan alpha ya, berarti eh, chi-square kritikal gitu. Jadi kalau misalnya chi-square itu lebih lebih kecil daripada kritikalnya yang ada alfanya ini berarti fail to reject. Sebenarnya ini accept, tapi istilah yang lebih benar itu fail to reject karena dia nggak punya cukup bukti untuk menolak gitu. Nah, and so for yang chi square kuadrat lebih besar daripada chi square kritikalnya. It means that
kita nge-reject null hypothesisnya gitu. Jadi kalau misal, jadi jawabannya adalah benar ya guys. Nah, yang kelima ya, pertanyaan kelima ya. Yang pertanyaan kelima ini true or false juga. Ini tuh ditanya, apakah a correlation coefficient of minus 0.75 indicates a weaker relationship than a coefficient of 0.775 gitu. Jadi yang satu minus satu plus. Nah, sebenarnya untuk correlation itu minus dan plus itu arah nge-indicate arahnya. Jadi kalau misalnya di gambar ini positive correlation itu naik. Dia naik. Jadi kayak kalau misalnya X-nya bertambah besar, Y-nya bertambah besar. Sedangkan kalau misalnya kita bahas mengenai negative correlation berarti yang ini ya, yang minus. Itu tuh kalau misalnya X-nya makin besar, X-nya makin kanan makin besar, itu nilainya makin kecil gitu. Itu. Dan sebenarnya untuk untuk correlation itu yang nunjukin kekuatan itu ininya ininya kayak angkanya. Jadi kalau 0,75 sama 0,75 itu sebenarnya sebenarnya sama-sama kuat, guys. Sama-sama kuat. Yang bedanya ini arahnya doang gitu. Nah, jadi di sini jawabannya false. Plus and mean value in correlation only indicate how the variable interact. It does not imply relationship strength. Nah, kalau misalnya no correlation ini kayak datanya tersebar dan kita sebenarnya nggak bisa narik kayak kesimpulan apa-apa dari datanya. Nah, selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan hypothesis testing. Di sini dibilang kalau misalnya manufaktur ngeklaim bahwasannya tensile strength dari benang A itu lebih dari tensile strength dari benang B. Dan setidaknya 12 kilogram gitu. Dan untuk ngetes klaim ini, mereka ngelakuin ya hypothesis testing gini. Menggunakan 50 piece dari setiap benang. Jadi benang A sama benang B dilawan, diaduin gitu. Yang diaduin pada kondisi yang sama, similar conditions. Benang tipe A itu punya average tensile strength itu 86,7 dengan standar deviation 6,28 kilogram. Sedangkan benang B itu punya average tensile strength 77,8 kilogram dan standar deviasinya itu 5,61 kilogram. Nah, eh, mereka mau ngetes apakah memang ada perbedaan gitu. Dan apakah klaim mereka itu benar. Jadi kayak apakah memang the average itu mean strength-nya itu lebih besar 12 gitu. Nah, mereka tuh menggunakan significant levels 0,05 gitu. Nah, pertama sebelum kita ngelakuin hypothesis testing, yang perlu kita perhatikan adalah kalian mesti ngelihat, bukan lihat, ngebuat yang namanya asumsinya, bukan, hipotesisnya gitu. Null hypothesis itu mu A kurang mu B sama dengan 12 kilo. Sedangkan alternatifnya, ini H1 ya guys, bukan H0. Itu mu A kurang mu B itu lebih besar daripada 12 gitu. Nah, dibilang kalau misalnya jumlah dari benang itu sama, NA sama dengan NB, itu di sekitar 50 benang gitu. Nah, ini X bar ya guys, ini X bar. Karena gue nggak tahu caranya ngebuat logo X bar di slides, jadi gue pakainya X minus gini, ini sebenarnya X bar. Jadi ini, X bar A sama dengan satu ya gitu. Itu 86,7, X bar B 77,8, eh standar deviasinya itu 6,28 untuk yang A, sedangkan benang B itu standar deviasinya 5,61 dengan uh, sig- 0,05 alfanya. Nah, kayak tadi kita tinggal masukin ke rumus ini aja. Jadi Z statistiknya gitu. Ini bisa dilihat kalau misalnya Z statistiknya itu kita masukin 86,7, 86,7 itu X bar 1, X bar A kurang X bar B gitu, kurang 12. Ini mu 1 kurang mu 2 kan berarti populasinya ini sampel. Populasinya itu ini gitu di hipotesisnya. Ini dikurang dengan kok dibagi dengan ini. Standar deviasi kurang variasi sih, variance di per 50 per n tambah variance per 50. Itu hasilnya min 2,6. Nah, em, ini kan bentar. Nah, gimana cara tahu apakah ini kita diterima atau enggak? Kita mesti cari yang namanya table Z value. Bentar, gue lihat dulu ya. Z value. Biar cepat gue pakai, kalian bisa lihat di tabel, tapi biar cepat gue pakai, nah, Z value calculator. Calculator. Nah, ini kan lebih besar daripada 12 ya. Jadi kayak kita bakal pakai yang namanya right tails. Bentar. Eh, 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 eh.
Nah, untuk one tails itu tuh hasilnya 1,6449. Nah, sedangkan ini itu jauh lebih besar daripada nilai itu. Jauh lebih kecil. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya ya sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan antara yang A dengan dan yang B gitu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya itu adalah soal mengenai goodness of it. Konteksnya di sini ada incoming call. Da, Nggak jadi gini. Information Service Department conducts research on the number of incoming calls per minute. Jadi tiap eh, tiap menitnya kalau misalnya nggak ada yang masuk itu masuk ke frekuensinya ke sini gitu. Dan kalau misalnya per menit itu ada satu yang masuk masuk ke sini. Kalau misalnya yang per menit ada dua masuk ke sini dan so on gitu. Jadi untuk per menit kalau misalnya ada nol yang nelpon, gak ada yang nelpon, itu frekuensi 4. Dan kalau misalnya di per menit itu ada satu yang nelpon, berarti ada 15 menit nih, ada 15 menit yang penelponnya satu gitu, and so on and so on and so on gitu. Dan disuruh apakah ini tuh ngikutin Poisson distribution gitu. Di Poisson distribution dengan uh, apa sih? Dengan ini sama dengan 5 gitu. Nah, ini ini dikonsider sebagai Godosovit test dan kita mesti hitung nih expected value derived from the Poisson probability. Nah, untuk alur pengerjaannya kita tuh cari dulu observed value-nya. Observed value-nya ini. Nah, kita cari Poisson value untuk setiap kategorinya dan juga kita menggunakan expected value dari Poisson X dengan cara kita ngasih nilai Poissonnya, Poisson value-nya itu dengan total frekuensinya gitu. Nah, dan habis itu kita mencari guna of fit pakai chi-square, baru kita lihat nih critical value dari chi-square-nya. Selanjutnya kita nentuin nih apakah datanya itu benar-benar fit ke distribution-nya gitu. Jadi setelah kita cari chi-square, kita bandingkan dengan criticalnya, terus kita nentuin apakah dia fit atau enggak. Nah, ini sebenarnya gambar Excel-nya. Jadi ini nilai poison ya. Nanti kalian bisa cari sendiri kayak nilai poisonnya uh, untuk itu ya. Bentar. Nilai poisonnya untuk setiap ininya apa ya? Untuk ini frekuensinya. Ini bukan frekuensi, ini incoming call. Ini kategorinya. Jadi kayak per menit yang nelpon nggak ada, per menit yang nelpon satu, sedangkan ini frekuensinya gitu. Nah, uh, kita kita ngelihat expected value itu poison, posang sih, tapi ya udah poison kita orang Indonesia. Poison dikali dengan sama frekuensi yang ini 436. Jadi ini dikali dengan ini. Nah, itu kenapa? Karena sebenarnya ini kan distribusi Poisson nih. Untuk seluruhnya sampai bawah, ini tuh harusnya satu. Ini akumulatifnya pasti satu. Ini percaya pasti satu. 0,766 tambah 0,2378. Ini hasilnya satu. Jadi kalau kita pengen tahu nih, kayak kemungkinan yang gak ada nelpon itu berapa, expected value-nya berdasarkan model Poisson, itu tuh berarti dikali aja nilainya dikali dengan sumnya. Baru kita dapat hasilnya sekian. Ini hasilnya sekian. Dan totalnya 436 benar. Totalnya 436. It means adalah ini akumulatifnya pasti satu semua gitu. Nah, selanjutnya sesuai dengan rumus chi-square, kita cari nih eh, observe kurang expected. Habis itu dikuadratin. Dapatnya segini. Baru lagi kita cari em, yang ini observe kurang expected kuadrat dibagi dengan expected. Dapat hasilnya segini. Ini totalnya gitu. Dan ini chi-square value-nya 14,778. Nah, habis itu kita cari apa? Jadi kan sebelumnya kalau misalnya kita udah dapat, kita cari goodness of fit. Kita udah dapat goodness of fit-nya 14,778 itu chi-square value-nya. Terus cari chi-square value critical-nya. Untuk cari chi-square value critical, kita pertimbangin dulu tadi kita pakai 0,05 alfanya dan juga DF-nya tuh degree of freedom itu jumlah kategorinya. Ya, kategorinya dikurang satu. Ini kan kategori ada 8 nih. Ya, kategori 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kategori. 8 kategori dikurang satu sama dengan 7. Jadi nanti kalau kalian mau look up nilai chi-square-nya itu adalah 0,05,7. Itu hasilnya 14,067. Nah, karena nilai dari chi-square itu 14,778 lebih besar daripada 14,067, which mean criticalnya itu kita nge-reject. Jadi sebenarnya um, nilainya itu sebenarnya nggak apa namanya nggak ngefit ke Poisson distribution ya gitu. Nah, sebenarnya ada satu soal lagi. Bentar.
satu soal lagi. Kalian bisa ngeliat gak sekarang gue lagi ngapain? Ya bang, di PPT yang isi. Oh, Udah masih ngerti. PPT ya? Ya. Gue application window. Kalau gini lu ngelihat, bentar, mana sih enaknya ya? Kalau gini lu ngeliat gue nggak kalau misalnya gue lagi buka PDF? Udah bang. Oke. Nah, jadi ada satu soal lagi. Em, ini soal linear regression tadi juga sempat dibahas sama Raka. Sebenarnya soal linear regressionnya nggak terlalu susah. Kayak ya udah find regression line, kita bisa hitung pakai regressionnya. Terus juga ada relationship significant dan juga kita disuruh cari confidence interval. Nah, problemnya adalah disuruh nyari confidence interval karena untuk menghitungnya itu cukup ribet dan cukup panjang gitu. Langsungnya kali ya, gue bakal pakai Excel untuk nunjukin em, pengerjaannya. Oke, tapi sebelum itu kita baca soalnya dulu. Nah, di sini ada data mengenai eh, berat badan juga systolic BP, blood pressure-nya. Jadi sistol, tensi sistol. Tensi aja deh kita bilang deh, walaupun dibilang sistol tapi kita bilang tensi aja deh. Jadi ada 10 subjek yang dilakukan penelitiannya dan untuk berat badannya sekian, itu sistoliknya sekian gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencari regression line em, untuk berat sistolnya yang mereka kita bisa cari nggak regresi antara berat dan juga tensi sistolnya? Jawabannya pasti bisa, karena ini adalah bentuk dari regresi linear gitu. Nah, apa yang mesti kita lakuin? Kan disuruh untuk ngelihat hubungannya ya. Berarti kita tentuin dulu X dan Y-nya. Kalau kita lihat di sini X yang paling banyak adalah X-nya, weight-nya, dan yang dicari ada sistoliknya, tensinya gitu. Dan ini X dan ini Y. Berarti sistolik itu Y. Setelah dari situ, kita cari dulu. Cari ini. Cari B1 namanya slope. B1-nya. B1 itu apa? Jadi kalau misalnya regresi kan sebenarnya rumusnya ini ya. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Y sama dengan B0 tambah B1 kali X. Nah, untuk pengerjaan linear regression, kita tuh cari B1 dulu. Karena B0 itu dapat kalau kita udah dapat B1. Nah, cari B1 gimana? Cara satu B1 kayak gini. Gini. Nah, biar gampang, sebenarnya kalau misalnya ujian nanti kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Kalian mesti agak nguli sih. Nah, karena kita asistensi, jadi kayak gue ngerjain pakai Excel biar lebih gampang aja untuk dimengerti. Nah, ini pertama kita kalikan dulu X dengan Y untuk tiap iterasi, tiap subjek iterationnya gitu. Jadi di subjek ke pertama weight-nya X dan Y dikali aja terus sampai ke bawah. Nanti dijumlahin. And so on. Jadi selanjutnya adalah X kuadrat. Lagi sebentar. Screen gue udah kelihatan. Belum bang. Udah. Oke. Tadi gue sampai mana sih? Yang kalian ke disconnect? Sorry, kok kalian? Gue ke disconnect. Masih ke ini, udah. Tadi pas masuk ke komposisi sih bang. Oke. Nah, pertama yang mesti kalian lakuin adalah untuk nyari B1. Nyari B1 tadi gue udah jelasin, kita mesti nyiapin X kali Y.
untuk setiap X dan Y ya, untuk setiap subjek. Jadi X, Y, terus kalian jumlahin segala macam. Kita masih siapin X-nya, X1 juga. Jumlahnya kalian jumlahin. Ini cari Y1. Jumlah dari Y1, jumlah dari Y, sorry. Kalian jumlahin, dapat ini. Ini X1 kuadrat. Jadi kalian pertama kuadratin dulu, dan kalian jumlahin. Dikurang dengan X1 dikuadratin. Bentar. Oke. Nah, em, kayak gue bilang tadi, untuk dapetin B-nya, untuk dapetin B0, kita masih dapetin di B1-nya dulu. B1-nya kayak gini, lu tinggal masukin aja rumusnya. Gue juga ada masukin ke sini. Agak ngulik sih sebenarnya sih, kalau dihitung-hitung. Tapi ya, kalian latihan aja nyepetin-nyepetin ketik-ketikan di kalkulator kalian gitu. Dapat B1-nya ini. Nah, untuk BO, B0, Tuhanku. Untuk dapat B0, eh, itu tuh kita mesti cari jumlah dari Y1-nya dikurang dengan B1 dikali dengan jumlah dari X-nya. Itu per jumlah per N-nya. N-nya kan ada 10 gitu. Berarti rumusnya ini. Coba kita lihat cross check lagi. Ini oke, udah benar. Dan dapatnya itu adalah sekian. Nah, karena kita udah dapat B1 dengan B0 ya, kita udah bisa ngerjain ya, bukan ngerjain, kita udah bisa bentuk yang namanya linear regression gitu. Rumusnya adalah yang ini. Y sama dengan B0 ditambah dengan B1 kali kali X. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan 0,442988 tambah 64,0194 dikali dengan X. Gitu. Jadi jawaban untuk yang A udah dijawab. Udah dijawab. Nah, untuk yang ke B, is the relationship significant at the level at the point 0,5 level? Berarti kita tanya apakah ada signifikansi antara relasinya. Itu kita masih pakai. Kita sebenarnya itu, nah kita pakai ini. Pakai ini. Kita pakai t-test untuk ngetesnya gitu. Tapi sebelum kita masuk ke t-test, kita mesti tahu dulu kalau misalnya untuk membuat t-testnya, kita mesti ngehitung yang namanya B kurang beta gitu. Per standar deviasinya gitu. Nah, cari standar deviasi gimana? Cara standar deviasinya ini leh. Ini ini rumusnya. SSI per SXX. Nah, kalau SSI kita cari lagi nih, SSI apa? Rumusnya ini. Y kurang Y topi. Y topi itu apa? Itu fitted value. Jadi ini, weighted value itu apa? Weighted value adalah nilai yang lu dapat dengan masukkan tiap X lu masukin ke sini, ke sini, gitu, ke sini. Jadi nilai X bukan seharusnya sih, nilai X kalau kita masukin ke modelnya, ke rumusnya, itu adalah sekian, 137. Nilai X 167 kalau kita masukkan ke sini, itu dapatnya 138, and so on, and so on, and so on, untuk 10 kali, untuk seluruh subjeknya gitu. Nah, kita mesti ngapain? Nah, kita disuruh untuk menghitung errornya. Errornya apa? Berarti perbedaan antara faded dan juga nilainya, nilai aslinya. Antara Y kurang Y topi, ya nggak sih? Di sini Y kurang Y topi. Y kurang Y topi dikuadratin. Nah, kita coba lihat Y kurang Y fitted dikuadratin. Sebentar. Dikuadratin gitu. Hasilnya adalah kalian bisa dapat nilainya, asasinya ini. Ini rumusnya. Kok ini sih? Bentar. Kok T15? Nah, iya. Lu tinggal jumlahin aja nih semuanya. Semua udah jumlahin dapatnya segini. Dan ini adalah SSI-nya. Nah, kalau cari SSX, tinggal gampang, tinggal masukin rumusnya aja. Ini gue udah masukin rumusnya di sini, dapatnya sekian. Dan kita bisa dapat SB satunya, dapatnya sekian. Dari sini kita tuh bisa dapat nilai T-value-nya. Itu sekitar ini. B1 kurang beta. B1 dapat dari mana? B1 dapat dari ini. B1 kurang beta. Beta ini kan karena hipotesisnya. Standar deviasinya itu 0,15. Gitu. Kalian dapat T-value-nya sekian dan juga degree of freedom-nya 8 karena kan 10 kurang 2. Jadi kayak degree of freedom-nya di sini tuh 10 kurang 2 ya, guys. Dapatnya 8. Nah, untuk kita ngetes apakah ini signifikan atau enggak, kita ngelihat dulu dari T criticalnya. T criticalnya berapa? Itu kalian lihat 0,05 untuk two tails.
T-value untuk 0,005 dan two tails itu 2,306. Ini udah gua two tails ya guys, jadi nggak perlu kalian bagi dua lagi gitu. Nah, resultnya apa? Reject karena null eh, lebih besar daripada critical. Nah, selanjutnya yang terakhirnya yang agak ribet itu kita disuruh estimate confidence interval dari sistol tensi sistolnya pada untuk orang berat badan 200 lb dengan 0,05. Berarti kalau misalnya alfa yang 0,05, kita bisa bilang kalau confidence interval itu 95%. Nah, cara itu gimana? Pertama, lu mesti tahu dulu untuk menghitung confidence interval, lu itu mesti buat ini, B, ini predicted value ya sebenarnya, predicted value-nya tambah dengan t-value dikali dengan standar deviasinya gitu. Nah, standar deviasinya gimana? Standar deviasi beda, guys. Jadi kalian kalian mesti ngebuat standar deviasinya itu menggunakan ini, menggunakan rumus ini. Dan sebenarnya ini 0,36 itu kayak bukan nilainya deh. Karena di sini kan kalian misalnya kalau misalnya banyak banget nih tutup kurungnya kayak jadi kayak gue ada sedikit salah mungkin di pengertian tutup kurung buka kurung di sini jadi hasilnya beda. Tapi yang jelas eh, langkahnya adalah kalian cari dulu sigma B-nya hasilnya ini. Kalian cari T critical karena ini T critical T alpha per 2 itu T critical yang two tails ya, yang two tails dengan DF sekian. Nah, kalian mesti cari juga yang namanya prediksi untuk berat badan 200. Prediksi untuk berat badan 200 itu hasilnya adalah 152 karena 152 itu adalah dimasukin ke rumus gitu. Ini rumusnya. B30 ini B0-nya tambah dengan um, B24. B24 kali dengan B24 ini ya. B24 itu B1-nya. B1-nya 0,44 itu dikali dengan 200 karena lu tinggal masukin nilainya. Dan hasilnya adalah untuk orang berat badan 200 lb tensinya itu adalah 152 gitu kurang lebih. Nah, setelah itu kita masukin ke lower upper. Lower upper gimana? Jadi itu untuk cari lower, lu mesti buat Y tambah tambah dengan T crit. Tunggu, kok ini kayak gini sih? Y tambah T crit dikali dengan eh, sigma B-nya. Bukan sigma standar deviasi, tapi karena lambangnya itu kayak gini, gue nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kayak gue nggak sempat buatnya kayak gini. Nah untuk, kok ini upper sih? Ini lower. Lower kan ini ya. Sedangkan untuk upper, lu masih kayak gini. Lu tinggal tambahin aja. Sebenarnya nggak beda jauh. Sama aja. Gini. Gitu. Gitu guys untuk cari nilai lower dan uppernya gitu. Itu hasilnya nggak gini, tapi kayak nanti kalian bisa dapat sendiri hasilnya. Nanti kalian tahu dulu cara pengerjaannya. Kira-kira itu aja guys dari gua. Ada yang mau ditanyakan? Yang mungkin untuk quiz dulu ya. Atau mungkin gua tadi terlalu cepat, jadi kayak kalian nggak terlalu nangkep. Apa nih? Ada yang ngechat ya? Oke. Yakin aman tuh. Yang lain ada pertanyaan? Mungkin gue tunggu sampai 258 kali ya. Karena udah hampir jam 3 juga. Oke, nggak ada ya. Oke, mungkin sekian aja dari kami. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, feel free untuk ngechat juga ya, apalagi sebelum ujiannya. Tapi kalian ujian kapan sih? Kita sebenarnya masih minggu ini belum ujian Bang, untuk Stardust kalau dari start itunya. Hmm, Oke. Tapi udah ada kabar kah ujiannya kapan? Halo? Surga masuk gak ya? Bentar Bang, aku juga agak masih sebenarnya belum dikasih tahu banget sih sama dosennya. Oke, oke. Oh, yang penting kalian udah tahu aja deh. Kira-kira gambaran ujian itu seperti apa dan semoga nanti ujian kalian aman sentosa ya guys ya. Oke, mungkin sekian aja Amin. dari kami. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Feel free banget untuk reach out kalau misalnya ada problem yang kalian hadapi. Mungkin soal-soal baru atau soal-soal yang kayak quiz tadi tapi kalian nggak ngerti ataupun pembahasan mengenai em, apa namanya? Apa sih? Materi PPT-nya gitu. Oke guys, thank you.
Oke guys, jadi Masih ya. setelah sesi materinya ini, kita mungkin akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin dari pertanyaan teman-teman yang masih pengen bertanya, mungkin masih tadi belum sempat buat nanya, boleh banget. Kita tunggu sampai jam 3 ya guys untuk yang mau nanya. Oke guys, mungkin kalau emang belum ada yang mau ditanyakan, hmm, mungkin sekian dari sesi Merba ini. Tapi sebelumnya boleh dulu guys teman-teman diisi untuk quality controlnya. Ini kita dari sini ya guys. Baca. Nah, mungkin gue tunggu sampai jam 3:05 ya guys buat ngisi QC-nya. Oh ya, mungkin gue tunggu sampai jam 3:02 deh guys buat QC-nya ya guys.